Oke, perkenalkan nama saya Dwi Susanto. Tempat tanggal lahir di Klaten 3 Mei tahun 1982. Saat ini saya diamanai untuk menjadi Kepala SMK Muhammadiyah 1 Metro, yang mana saat ini saya mempunyai istri baru 1 dan anak sudah 2. Yang besar saat ini selesai S1 jurusan manajemen di UM Metro, sedangkan yang kecil saat ini masih sekolah kelas 2 di SMA Negeri 1 Metro. Saya tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 43 Iremulyo Kampus ya, Metro Timur. Saya berasal dari keluarga yang notabene dari pedesaan. Waktu saya kecil itu saya ingat di kelas 4 SD sampai kelas 6 SD itu saya diberi amanah sama orang tua saya, selain sekolah tetapi juga untuk memelihara bebek ya, bebek. Nah, waktu itu ada 30-an ekor sampai 50 ekor. Jadi setiap pagi, sore sepulang sekolah ya, saya harus kalau dulu itu orang Jawa namanya angon bebek ya, angon bebek sampai menjelang maghrib. Kebetulan ayah bapak itu bekerja sebagai tukang batu, dan kemudian ibu atau mama itu pekerjaannya rumah tangga. Tapi waktu itu saya juga membantu beliau untuk menyiapkan dagangan, karena waktu itu mama atau ibu bapak itu dari membantu untuk jualan di kantin sekolah namanya MTS Negeri Prambanan. Nah, sehingganya sebelum bapak berangkat sekolah, bapak harus nungguin, bantuin ibu bapak untuk menyiapkan dagangan dan mengantar sampai tempat sampai beliau itu siap untuk dagangan. Sehingga waktu itu bapak ingat di SMA ya, SMA waktu itu bapak itu sering terlambat ya. Jadi sering terlambat karena apa? Itu tadi, karena bapak harus mengantar, menunggui orang tua bapak selesai menyiapkan dagangannya. Sehingga bapak malu terhadap bapak ibu guru waktu itu, karena waktu itu ya bapak, saya pribadi itu kategori anak yang notabene cukup pinter lah waktu itu. Karena kalau nggak salah waktu itu ranking 1 atau ranking 2, tetapi sering terlambat, sehingga malu kemudian mengajukan diri untuk pindah sekolah. Dan notabene sekolahnya waktu itu baru dirintis, baru awal, tetapi dekat dengan rumah. Ya, waktu itu biar semuanya bisa membantu orang tua sambil mengantar, dan bapak juga tidak terlambat sekolahnya. Hingga waktu itu kelas 2 SMA bapak putuskan untuk pindah sekolah ya. Itu masa-masa sekolah bapak waktu itu memang dari SD, SMP sampai SMA. Memang notabene waktu itu bapak kategori murid yang cukup pintar, khususnya di dalam bidang matematika, sampai lomba tingkat kabupaten walaupun tidak menang seperti itu. Nah, namun setelah pindah di sekolah yang baru, semangat belajar itu berkurang karena memang waktu itu sekolah masih baru, kawan-kawannya juga nggak terlalu banyak. Kemudian dari segi kualitas pendidikannya juga akan tentu beda karena sekolah itu baru, sehingga juga akan mengurangi daya belajar, kegiatan belajar bapak waktu itu sampai lulus di MAN gitu. Waktu lulus dari sekolah MAN, namanya SMA lah, bapak itu bekerja membantu orang tua untuk menjadi ladang tukang lah, pekerja di kuli bangunan. Ada sebuah bos waktu itu namanya Pak Zazim, yang notabene beliau mempunyai apotek banyak, dan waktu itu sedang membangun rumahnya.
Sehingganya waktu itu bosnya itu Pak Jasim namanya bertanya kepada ayah bapak ya, itu anak sampean itu lulusan apa? Baru lulus SMA. Kemudian wah kasihan kalau untuk jadi laden tukang, sehingganya saya diminta untuk menjadi pekerja di apotek ya, notabene pekerjaannya itu yaitu meracik obat, terus kemudian ngantar obat sampai dengan ke pasiennya. Waktu itu yang paling senang waktu itu ya, kalau kita ngantar obat ya notabene pasiennya adalah pegawai-pegawai Pertamina yang notabene dari segi ekonomi ya cukup ya, orang-orang kaya lah. Kalau kita nganter kemudian dikasih tip waktu itu 5.000, 10.000 itu sudah luar biasa senangnya, sambil kita keliling-keliling di Jogja. Dan di situ Bapak dikenalkan oleh seorang wanita kebetulan dari Lampung, ya notabene perempuan tersebut keponakan dari bos yang punya apotek ya, yang notabene perempuan tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun, sedangkan Bapak masih bekerja sekitar 3 bulan sampai 5 bulan. Kebetulan saya dekat dengan perempuan tersebut. Kalau biasanya laki-laki itu melamar perempuan, tapi saya itu beda. Bedanya kenapa? Saya dilamar. Jadi calon mertua gitu, orang tua ayah dari perempuan yang Bapak kenal tadi, sebut saja Mariana lah. Mariana itu dari Metro langsung ke Jogja untuk menemui saya ya. Kenapa? Karena waktu itu Mariana itu umurnya sudah 25 tahun, sedangkan Bapak itu masih unyu-unyu lah, masih kecil, lulus SMA, kerja paling 5 bulan lah. Nah, sehingganya ditantang kalau emang benar-benar serius dengan anak saya tunggu di Lampung. Itu sebuah tantangan bagi saya. Ya notabene saya itu paling jauh itu perginya sendiri sampai Bandung, belum sampai menginjak tanah Lampung. Jika itu sebuah tantangan bagi saya pribadi untuk memenuhi undangan dari calon mertua tadi. Singkat cerita, Bapak itu izin ke orang tua. Kebetulan waktu itu kalau ibu oke lah, mama oke, tetapi orang tua masih di Jakarta, sehingga masih menunggu izin dari restu dari orang tua. Waktu itu orang tua sudah pulang di Prambanan karena adik Bapak itu lagi sakit ya, sakit tipes. Hanya pulang, terus Bapak sampaikan ceritanya. Kemudian orang tua yaitu terserah masjid yang jalani silahkan, kalau mau diteruskan ya silahkan. Sehingga itu sebuah tantangan. Kemudian saya itu mau menikah itu hanya diantar sampai terminal. Jadi sebelum itu mengumpulkan keluarga, kemudian diantar pakai mobil carry waktu itu sampai ke terminal, kemudian terminal di Jogja sampai ke Lampung itu ya sendiri sama yang perempuan tadi, Mariana namanya. Hanya sampai sini sudah selesai semuanya, kemudian nikah di Metro Lampung. Itu sejarah perjalanan Bapak sampai dengan menikah. Dulu waktu kecil itu Bapak bercita-cita menjadi seorang guru ya, bisa kuliah, namun orang tua waktu itu karena dari kategori keluarga yang tidak mampu, beliau tidak bisa membiayainya. Sehingga Bapak waktu itu putus sampai dengan SMA. Di tahun 2012 itu Bapak teringat sekali sebuah cita-cita itu, sehingga harapannya bisa diwujudkan walaupun waktu itu anak Bapak sudah 2 ya. Ya notabene ada sedikit tabungan untuk biaya kuliah. Dan notabene saya belajar tiap hari itu ngaji dengan seorang ustadz namanya
Ustadz Bayrus Salim, Ustadz Samsun Fajar, dan notabene beliau berdua itu adalah seorang dosen. Ustadz Bayrus Salim itu dosen di Institut Abu Salim waktu itu, dan Samsun Fajar adalah dosen di UM Metro. Yang menawarkan pertama kali Ustadz Bayrus Salim untuk bisa diajak kuliah di Institut Abu Salim. Namun Ustadz Samsun Fajar mengajak Bapak untuk kuliah di UM Metro. Setelah saya timbang-timbang kaitan dengan akreditasi UM dan Abu Salim, ya Bapak putuskan untuk kuliah di UM Metro di tahun 2012. Sebenarnya di sela-sela Bapak kuliah, Bapak sambil menjadi seorang penjaga sekolah, sambil menjadi staf PU bagian kebersihan, kemudian staf PU bagian sarana prasarana, kemudian logistik yaitu minum, dan sebagainya. Seperti itu sampai lulus di tahun 2016 ya. Di tahun 2016 Bapak lulus, Bapak diajak lagi oleh kawan Bapak untuk lanjut S2 ya. Waktu itu masih selesai ujian. Sebenarnya Bapak masih mempertimbangkan kaitan dengan administrasinya ya, keuangannya. Namun waktu itu Bapak dibantu kaitan dengan pendaftarannya dan didorong untuk lanjut S2. Setelah lulus dari situ, yang tadinya Bapak sebagai penjaga sekolah dan staf TU oleh kepala sekolah disuruh untuk menjadi seorang guru. Karena waktu itu di tahun 2016 belum banyak guru-guru yang S2. Baru rata-rata S1. Nanti yang melayani guru tersebut S2, calon S2 kan nggak enak, sehingga Bapak diputuskan untuk menjadi seorang guru ya. Bapak jalani selama 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk menyelesaikan S2 tersebut, selesai di tahun 2018 ya. Tahun 2018 waktu itu di SMK Muhammadiyah 1 Metro ada kondisi pergantian kepemimpinan kepala sekolahnya, kemudian wakil kepala sekolahnya dan sebagainya. Dan waktu itu terpilihlah kepala sekolah di tahun 2017 itu Ibu Rohania namanya. Kemudian wakil-wakilnya pilihannya itu di tahun 2018. Sebelumnya Bapak itu belum termasuk kategori lulus administrasi. Ketentuannya itu untuk menjadi staf pimpinan itu minimal harus mengajar 5 tahun dan sebagainya. Di saat itu Bapak masih mengajar 2 tahun ya, sehingga sebagai syarat administrasi dan sebagainya Bapak tidak masuk. Namun dari pihak persyarikatan menginginkan yang lain, Bapak untuk masuk ikut seleksi, dan waktu itu diadakan sebuah fit and proper test namanya untuk menjadi wakil kepala sekolah. Karena waktu itu Bapak masih segar-segarnya baru lulus S2, sehingga di antara beberapa kawan yang di tes itu mungkin nilai Bapak paling tinggi, sehingga bisa menjadi wakil kepala sekolah di tahun 2018. Dan itu bukan keinginan dari Bapak, tapi keinginan dari kepala sekolahnya, keinginan dari persyarikatannya, seperti itu. Memang Bapak waktu itu pernah putus asa ya, putus asa di saat Bapak waktu itu selesai S1, kemudian mau lanjut S2 itu hampir menyerah. Karena apa? Karena waktu itu Bapak tidak menjadi penjaga sekolah, otomatis harus pindah dari sekolah, harus ada tempat tinggal dan butuh biaya yang cukup besar. Itu hampir menyerah. Dan notabene waktu itu per semester 3.750.000-an lah. Sedangkan gaji Bapak waktu itu tidak nyampe 500.000 ya. Waktu itu juga Bapak hampir menyerah. Saat itu uang dari mana untuk bayar tersebut, sehingga Bapak hanya yakin kepada Allah SWT
Dan notabene kaitan dengan pendidikan, insya Allah pasti Allah kasih jalan, Allah kasih rezeki. Alhamdulillah waktu itu ya istri bapak jualan di kantin sekolah cukup ramai. Kemudian bapak waktu itu juga sambil mengajar bimbel-bimbel kaitan dengan baca Al-Quran. Alhamdulillah bisa untuk menambah kaitan dengan pembiayaan yang ada di kuliah S2 tersebut. Seperti itu momen-momen yang hampir menyerah. Terus kemudian antara yang pendapatan dan yang pengeluaran untuk berobat itu gak sesuai ya, sehingganya bapak itu di sini di Lampung itu sendiri, keluarga ya keluarga dari istri ya, sehingganya bapak itu hampir menyerah, hampir pulang aja ke Jawa aja lah, ngapain di Lampung susah-susah gak punya saudara dan sebagainya. Karena ya waktu itu cukuplah luar biasa ini. Anak sakit, kemudian saudara gak ada, seperti itu. Kemudian bapak berpikir waktu itu punya semboyan seperti ini. Di dunia ini saya itu sudah kalau kosong lah ceritanya. Apakah ke depan nanti di akhirat itu akan kosong lagi, seperti itu. Juganya itu menjadi pemikiran bapak, motivasi bapak untuk senantiasa bangkit. Selain saya harus menafkahi keluarga, saya juga ibadahnya khususnya untuk sholat itu jangan sampai ketinggalan. Walaupun sholatnya itu di bak mobil, walaupun sholatnya itu di pinggir kali, walaupun di pinggir jalan dan sebagainya, itu bapak tunaikan, jangan sampai ketinggalan. Hanya Allah yang menentukan nasib ke depan bapak. Bapak hanya yakin saja, insya Allah pasti Allah akan ngasih jalan. Orang yang paling penting dalam hidup saya itu adalah orang tua bapak. Waktu itu walaupun ibu bapak itu tidak panjang umur ya, di gempa Jogja di tahun 2006-2007 itu ibu bapak sakit, hanya waktu itu umurnya juga panjang, dipanggil oleh Allah SWT. Saat ini yang saat paling penting dalam hidup bapak yaitu masih seorang ayah yang saat ini masih sehat. Itulah orang tua yang terus mendorong ya untuk terus ya bekerja, tanggung jawab, maju, walaupun notabene orang tua bapak kebetulan dari orang yang keluarga nggak mampu. Dan alhamdulillah bapak mendapatkan seorang istri yang memang benar-benar menemani dari nol ya, dari terpuruk sampai alhamdulillah saat ini alhamdulillah ada sedikit rezeki lah untuk. Jadi orang yang paling penting dalam hidup bapak yaitu orang tua, dan sosok yang menemui bapak yaitu istri bapak. Seperti itu. Di tahun 2004 itu SMK Muhammad Metro mengalami namanya tsunami kepegawaian. Yang notabene ada 12 Dewan Guru DPK yang negeri itu ditarik ke sekolah negeri, termasuk kepala sekolahnya, wakakurikulumnya, kajur-kajurnya dan sebagainya. Kemudian ada 7 Dewan Guru yang diterima P3K. Jadi ada 19 guru yang pindah dari SMK Muhammadiyah 1 Metro untuk menuju ke sekolah negeri. Sehingga di staf manajemen waktu itu masih ada bapak, kemudian ada Wakakiswan Pak Slamet Widodo. Untuk menyelamatkan SMK Muhammadiyah 1 Metro, waktu itu dari Persyarikatan langsung menunjuk PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro yang notabene itu diamanahi ke diri bapak. Waktu itu bapak sangat istilahnya terpukul ya, sedih. Kenapa? Di saat-saat seperti itu bapak untuk menjadi PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro, karena bapak merasa belum mampu lah untuk mengemban amanah tersebut. Tapi
sekolah ini harus tetap bisa berjalan, sehingga ke depan bisa maju terus. Dengan mengucap bismillah, ya Bapak terimalah amanah dari pesantren tersebut untuk menjadi PLT Kepala Sekolah SMK Mas Metro. Kemudian selama dalam 1 bulan Bapak akan selesaikan kaitan dengan kekurangan guru, kemudian cetak manajemen dan sebagainya, penjaringan kepala sekolah dan sebagainya, sampai tiba saatnya selesai penjaringan kepala sekolah. Bapak masih termasuk di dalam situ. Kemudian ada tes dari majelis pimpinan cabang Muhammadiyah Metro Timur sampai ke wilayah, dan saat itu Bapak sangat tidak berkeinginan untuk bisa lanjut ke kepala sekolah. Namun mungkin dari peserta ikatan punya pertimbangan lain, sehingganya Bapak saat ini ditunjuk, diamanai menjadi kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro, yang mana dilantik di tahun 2025 kemarin di bulan Januari. Saya merasa bangga. Jadi perjalanan hidup Bapak ini, setiap Bapak mengajar di kelas, setiap Bapak itu ketemu dengan siswa-siswa Bapak, itu menjadikan sebuah bahan untuk motivasi anak-anak Bapak semuanya. Pertama kali kenal sama Bapak di Jogja tahun 2001-an. Tahun 2001, waktu itu Ibu masih kerja di apotik, terus Pak Dwi baru lulus sekolah SMA. Pak Dwi terus ikut juga kerja di apotik, tapi baru 3 bulan. Ibu udah 5 tahun di apotik itu. Terus kenal Pak Dwi, menikah. Oh iya, Ibu punya usaha sedikit ya di SMK, buka kantin. Terus pernah juga jual di depan rumah itu, kita jual tahu crispy waktu itu, waktu zaman COVID itu, karena kantin memang off 2 tahun. Terus ya itu kita usaha tahu itu. Sampai sekarang kantin masih tetap jalan dari tahun 2006 sampai sekarang. Pernah sekali. Ya itu terasa, benar-benar terasa banget ya waktu Ibu masih punya anak 1 awal-awal itu kan Pak Dwi itu kan kerjaannya tuh belum benar-benar pasti ya, karena namanya ikut mobil truk itu kan nggak pasti tiap hari dapet job ya. Kadang berangkat pagi habis subuh itu, pulang malam habis isya itu cuma dapat dua kali tarikan mobil. Itu pun waktu itu hanya dibayar 1 kali tarikan mobil itu cuma 10.000. Jadi dari pagi setelah subuh sampai habis isya itu dapat 20.000 waktu itu. Sedangkan kan Ibu punya anak yang masih kecil ya, yang butuh susu, butuh segala macam. Jadi ya waktu itulah ya bismillah lah. Ternyata memang ada jalan yang ke situ. Waktu itu Pak Wahid Nur, kepala sekolah SMK Muhammadiyah itu nawarin Ibu sama Pak Dwi buat jadi penjaga sekolah di situ tahun 2006 waktu itu. Alhamdulillah Pak Dwi mau, ya dijalaninlah dari itu sampai sekarang. Semangatnya Pak Dwi ya. Pak Dwi itu kan udah lama sekolah, selesainya lama banget ya, tahun berapa ya itu dia SMA itu Pak Dwi itu selesai tahun 2000-an 1. Tapi setelah datang ke Metro, lihat mau cari usaha, mau kerja susah, terus Pak Dwi ada peluang di SMK itu kayaknya menjanjikan ya. Kayak Ibu bisa buka kantin, terus Pak Dwi juga bisa kerja di SMK sambil kerja di luar ikut mobil itu. Terus Pak Dwi inisiatif, apa kuliah lagi ya? Nah waktu itu terus izin sama Ibu, gimana kalau mau kuliah lagi Bu, katanya gitu. Ya bolehlah kuliah. Akhirnya Pak Dwi ambillah S1 PAI di UM. Nah itu ambil di UM. Setelah selesai ditawarin sama kepala sekolah di SMK Muhammadiyah itu, waktu itu Bapak Sugono, untuk menjadi guru. Padahal waktu itu Pak Dwi itu ijazah belum dapet, tapi
nggak apa-apa lah, bismillah dijalanin, kata Pak Dwi. Setelah itu selesai S1, Pak Dwi punya keinginan untuk lanjut lagi S2, dan alhamdulillah setahun setengah selesai. Nah, perjuangannya, semangatnya, perjuangannya. Terus Pak Dwi itu selalu belajar dan terus belajar. Bener-bener senang ya ngeliat Pak Dwi itu semangatnya luar biasa. Walaupun mungkin capek, lelah, tapi semangatnya bener-bener luar biasa. Berangkat pagi pulang sore pun tetap semangat kalau Pak Dwi itu. Ya kita dorong ya, kita punya anak-anak yang masih butuh biaya, apalagi anak yang pertama ini masih pengen lanjut sekolah lagi, dan alhamdulillah memang ini udah selesai, tinggal nunggu wisuda, mau lanjut, insya Allah mau lanjut S2. Dan anak yang kedua ini masih SMA kelas 2 yang masih butuh banyak lagi biaya ke depannya. Dan mereka juga punya niatan untuk lanjut sekolah seperti bapaknya. Kalimat yang paling tepat untuk bapak itu seorang suami yang benar-benar bertanggung jawab besar untuk keluarganya. Pesan untuk bapak itu ya, pesannya ya selalu tetap istiqomah dalam menjalani tugasnya, tetap berjuang untuk keluarganya, intinya tetap semangat untuk memajukan SMK Muhammadiyah 1.